pelajar kami dari kelompok 1 mau mengumpulkan tugas video jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Saya Amelia Yosefin Sinaga. Saya Reva Nurul, saya Kavia. Saya juga Persinaga. Saya Aslia Rinaldi. Saya Sastra Megopo. Selamat menyaksikan videonya. Dadah! Baiklah, saya di sini Anjola Persinaga akan menjelaskan sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber sejarah yang memberikan informasi dalam bentuk berupa tulisan. Yang pertama itu ada prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis dalam bahan yang keras dan tahan lama. Isi prasasti adalah berupa keputusan pengadilan tentang perkara perdata sebagai tanda kemenangan dan tentang kutukan atau sumpah. Gambar di samping adalah contoh gambar prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun merupakan batu peringatan yang berasal dari masa kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 yang ditandai dengan bentuk telapak kaki Raja Punawarman. Prasasti ini dituliskan dalam bentuk puisi India yang berirama terdiri dari 4 baris yang berbunyi, inilah bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki mulia Sang Punawarman, raja di negeri Tarumanegara yang gagah berani di dunia. Yang kedua ada arsip. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga sejarah. Contoh di samping adalah contoh arsip, yaitu arsip kolonial. Arsip kolonial adalah arsip yang membahas tentang kehidupan di zaman Belanda. Yang ketiga ada naskah kuno. Naskah kuno adalah tulisan asli tangan berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi sejarah ataupun peradaban. Contoh di samping adalah salah satu contoh naskah kuno, yaitu naskah kuno Islam. Naskah kuno Islam adalah naskah kuno yang ditulis dalam berbahasa Islam yang mengandung mitologi sejarah agama Islam. Naskah kuno Islam ini mengandung kearifan lokal yang membahas tentang keagamaan Islam di dunia. Yang keempat adalah surat kabar. Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang dalam bentuk media, sehingga dicetak dan dapat memberikan informasi. Di belakang saya adalah salah satu contoh surat kabar. Contoh surat kabar yang seperti surat kabar yang digunakan untuk memberikan sumber informasi. Buku sebagai sumber sejarah adalah buku yang berarti yang digunakan sebagai sumber sejarah untuk membuat informasi sejarah dan sebagai ilmu untuk dibuat dalam buku-buku sejarah. Contoh di belakang adalah salah satu contoh buku-buku yang membahas sejarah Indonesia. Saya Tania Kavia, saya akan menjelaskan tentang sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengarkan, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah tersebut. Toponomi itu bisa digunakan untuk merujuk kepada nama tempat, geografis tertentu seperti nama kota, desa, sungai, gunung, dan sebagainya. Toponomi juga seringkali mencerminkan sejarah budaya, geografi, atau ciri khas tempat tersebut. Mereka dapat berasal dari bahasa lokal, bahasa asing, atau bahkan memiliki asal-usul yang legendaris. Contoh di samping adalah contoh sejarah toponomi kota Roma yang sangat kaya. Bahasa Latin disebut dengan Roma yang berarti kota. Namun banyak nama-nama kota, jalan, dan bangunan di Roma memiliki asal-usul yang berbeda. Tradisi lisan merujuk pada warisan budaya yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui lisan tanpa menggunakan tulisan atau media lainnya. Contohnya adalah inilah contoh beberapa legendaris atau mitos. Cerita-cerita yang tentang penciptaan dunia, dewa-dewa, atau pahlawan dalam budaya tertentu. Yang kedua adalah cerita rakyat. Cerita-cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya mengandung pesan moral atau nilai-nilai budaya seperti cerita Malin Kundang. Yang ketiga ada dongeng. Cerita-cerita fantasi atau ajaib yang disampaikan secara lisan dan seringkali digunakan untuk menghibur atau menyampaikan pesan moral. Contohnya cerita Keong Mas. Yang keempat adalah lagu-lagu tradisional, lagu-lagu rakyat yang diwariskan secara lisan dan seringkali mencerminkan kehidupan sehari-hari, budaya, atau perjuangan suatu kelompok. Contohnya lagu Solera. Yang kelima ada peribahasa dan pepatah. Ini disebut dengan ungkapan singkat yang mengandung makna atau nasihat yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya Amelia Yosefin Sinaga dan teman saya Aslia Rinaldi. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber benda, yaitu bangunannya Museum Sangiran.
Museum Sangiran atau Museum Prasejarah Sangiran adalah museum arkeologi terletak di Kaling Jambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Museum Sangiran terletak di dekat situs fosil purbakala Sangiran. Sejarah Museum Sangiran berawal dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Koeningswald sekitar tahun 1930-an. Di dalam kegiatannya, von Koeningswald dibantu oleh Toto Marsono kepada desa Krikilan pada masa itu. Museum Sangiran berdiri pada tahun 1977. Daerah situs Sangiran merupakan pusat kehidupan manusia purba pada zaman prasejarah. Area situs merupakan jejak tinggalan berumur 2 juta hingga 200.000 tahun yang lalu. Masih dapat ditemukan hingga pada saat ini. Koleksi Museum Sangiran antara lain berupa fosil manusia, salah satunya Homo sapiens, binatang bertulang belakang, binatang laut, air tawar, dan batuan. Adapun artefaknya yaitu proto kapak genggam, kapak perimbas, dan batu serpi. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang fosil. Museum Sangiran yang terletak di Jawa Tengah Indonesia merupakan museum arkeologi dan paleontologi yang terkenal karena koleksinya yang kaya akan fosil-fosil manusia purba dan spesies lainnya. Beberapa fosil yang terdapat di Museum Sangiran Jawa Tengah antara lain adalah contohnya adalah satu seperti gambar yang ada di belakang kami, Pithecanthropus erectus. Salah satu fosil manusia purba yang terkenal ditemukan di Sangiran adalah Pithecanthropus erectus atau yang dikenal sebagai manusia Jawa. Saat ditemukan, fosil ini diperkirakan berusia antara 7.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Temuan ini memberikan wawasan yang paling dalam pemahaman tentang evolusi manusia di wilayah Asia Tenggara. 2. Fosil hewan. Selain fosil manusia purba, Sangiran juga memiliki fosil-fosil hewan purba yang membantu dalam memahami lingkungan dan ekologi pada masa lampau. Salah satunya adalah fosil mayoritas Stegodon sp. atau gajah. Fosil dari gajah Stegodon ini yang paling banyak ditemukan di Sangiran. Kondisi dari fosil-fosil tersebut masih bagus dengan anatomi yang masih lengkap dan ciri-ciri fisik. Dari ciri-ciri fisik gajah ini adalah beratap tengkorak, menonjol, dan membentuk segitiga. Koleksi-koleksi fosil di Museum Sangiran menjadi saksi sejarah evolusi manusia dan kehidupan purba di wilayah Indonesia. Penelitian yang dilakukan di Sangiran telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang asal-usul manusia dan perjalanan evolusinya. Selanjutnya di sini teman saya akan menjelaskan tentang artefak dari Museum Sangiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang artefak dari Museum Sangiran. Dan di belakang saya ada salah satu gambarnya yaitu kapak perimbas 1 chopper. Adalah peralatan dari batu yang menyerupai kapak genggam namun ukurannya lebih besar dengan tajaman pada ujungnya berbentuk cembung dan lurus. Di antara perkakas batu hasil buatan manusia, Pleistocene, alat ini menjadi salah satu yang paling menonjol di Indonesia. Dan contoh artefak yang kedua ada gambarnya di belakang saya. Artefak yang kedua ini yaitu kapak genggam. Kapak genggam adalah sebuah batu yang mirip dengan kapak tetapi tidak bertangkai. Dan cara mempergunakannya dengan cara menggenggam. Kapak genggam juga terkenal dengan sebutan kapak perimbas. Dalam ilmu prasejarah disebut koper, yang artinya alat penetak. Perkenalkan, nama saya Reva Ramadhani. Saya Salsabila Yasmin. Di sini kita berdua akan menjelaskan pengertian beserta contoh-contoh dari sumber visual, sumber audio, dan sumber audio visual yang akan dijelaskan oleh Salsabila Yasmin. Sumber visual merujuk pada informasi atau media yang disampaikan melalui indera penglihatan. Contoh-contohnya termasuk gambar, grafik, diagram, film, lukisan, foto, dan segala bentuk visual lainnya. Sumber audio merujuk pada informasi atau media yang disampaikan melalui indera pendengaran. Contoh-contohnya adalah musik, podcast, percakapan, atau siaran radio, dan rekaman suara. Sumber audio visual merupakan kombinasi dari informasi yang disampaikan melalui indera penglihatan dan indera pendengaran. Ini mencangkup semua bentuk media yang menggabungkan elemen visual dan audio seperti film, televisi, video klip, animasi, dan presentasi multimedia. Contoh-contohnya akan dibacakan oleh Reva. Ternyata sumber-sumber visual dan sumber audio beserta sumber audio visual juga memiliki contoh sejarah loh teman-teman. Apa saja? Mari kita masuk ke slide satunya. Nah, di gambar yang ini kita dapat melihat bahwasannya ini adalah peninggalan dari
prasejarah dari sumber visual yang mengartikan bahwasannya gua ini adalah sumber prasejarah yang berada ataupun sekitar dari abad ataupun tahun 17.000 tahun yang lalu. Yang kedua adalah sumber audio. Kita bisa lihat dari samping ini ya teman-teman. Ini adalah contoh dari sumber audio karena hal ini ditemukan sendiri oleh Thomas Edison pada tahun 1877. Nah, ini adalah salah satu contoh dari audio visual yaitu televisi. Televisi pertama kali ditemukan pada tahun 1920. Hal ini juga mencakup bahwasannya hal ini dapat merangkum adanya kombinasi antara audio dan sumber visual. Nah teman-teman sudah tahu ya arti, pengertian, dan contoh-contoh dari sumber visual, sumber audio, dan sumber audio visual ya teman-teman. Kan karena tadi kita sudah bisa lihat bahwasannya ada gambar beserta contoh-contohnya. Sekian video dari kami kelompok 1 tentang penjelasan jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Terima kasih, dadah.